Kakek, jantungmu lemah, biar aku bantu dengan jarum. Bisa bertahan 3 bulan, tapi kakek harus lebih banyak istirahat. Anak ini, matanya mirip Sikin waktu kecil. Usianya juga seumuran cucuku. Sayangnya, database DNA menunjukkan dia anak laki-laki. 11 Bao. Aku bantu kakak. Aduh. Shibao ya? Kamu menyelamatkan kakek. Kakek ingin membalas budimu. Apa yang kau mau? Aku mau segini. 5 juta. 50 juta. 50.000 saja. Aduh, kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Kakek, berikan 500.000 untuk penyelamat kecilku. Tapi aku tidak punya kartu. Bagaimana kalau kamu transfer ke kartu kakakku? 11 Bao. Ini uang saku yang kubuat sendiri. Aku makan banyak. Wahahaha. Ayah, kamu baik-baik saja? Bebas saja. Paman ini cukup tampan, kalau bisa jadi pacar kakakku. Baguslah. Wanita ini. Rasanya sangat familiar. Maaf ya. Ayah, kenapa kursi rodamu didorong begitu cepat? Kalau bukan karena ada 11 bau. Aku masih terbaring di lantai, anak orang lain. Kenapa begitu menggemaskan? Kamu kenapa? Pokoknya dalam 3 bulan. Harus menemukan cucu laki-lakiku dan ibunya. Wah, berita besar. Bos Pei ternyata punya anak. Sudah, ayah, kita bicara di rumah saja. Kamu bilang cucu suka apa ya? Mobil sport, villa, kapal pesiar. Kapal pesiar itu apa? Enak dimakan? Memang hidup tidak adil. Ada anak yang tidak tahu apa itu kapal pesiar, ada yang menganggap kapal pesiar sebagai mainan yang mudah didapat. Wah, harum sekali. Ada yang khusus disiapkan untuk 11 Bao. Wah. Selain kakek tabib, tidak ada yang pernah baik sepertiku. Kakak, bolehkah kamu jadi ibu baptisku? Tentu saja boleh. Ini, ada kartu bank dengan 450.000 di dalamnya. Dari situ, 50.000 kupinjam untuk mengobati adikku Bao. Nanti akan kubayar secepatnya, ya. Aku tidak mau, nanti makan minum buang air. Ibu baptis juga harus merawatku. Aku tidak akan membiarkanmu membesarkanku tanpa imbalan. Ini untuk biaya hidup dan pengobatan adik Fubao. Juga butuh banyak uang. Terima kasih, 11 Bao. Kakak makan, tanganku kotor. Wah, Fubao sudah bisa pakai sumpit. Aku juga mau foto. Baik, kita bertiga foto bersama, ya? Ayo. Halo, senior, aku datang bawa obat khusus untuk Fubao. Bagaimana dengan pertimbanganmu untuk ikut lomba? Siapa kakak ini? Senior, kapan kamu memungut satu lagi? Yang ini tidak mungkin juga idiot, kan? Tante, hari sudah gelap, cepat pulangnya. Hati-hati di jalan, jangan sampai tertabrak mobil. Kecil, kok bicaranya seperti itu? Tante ini mulutnya bau banget. 11 Bao mau pingsan karena baunya. Aku mau lapor polisi. Hilah. Jangan lupa tutup pintunya. 11 Bao. Mama angkat, tante ini baunya tidak enak. Aku tidak suka. Tante ini meski mulutnya kurang enak, tapi hatinya tidak jahat. Lihatlah obat khusus yang Fubao pakai setiap bulan. Semuanya dia yang angkat sendiri. Boleh aku lihat obatnya? Boleh. Aduh, Mama angkat, obat ini tidak benar. Ada kandungan merkuri dalam dosis kecil. Pemakaian jangka panjang bisa menyebabkan gangguan jiwa, dan di dalam pilnya ditambahkan banyak bahan tonik untuk menutupi bau merkurinya. Cara yang sangat kejam. Aku sudah menyerahkan semua sumber daya padanya. Dia masih mau menyakiti Fubao. Lalu apa yang harus Fubao lakukan sekarang? Mama angkat, jangan panik, aku ada cara. Aku bisa membuat obat untuk adik Fubao. Tapi bahan untuk membuat obatnya agak mahal. 1, 10, 100, 1000, 4 juta. Bagaimana caranya? Cepat dapat uang sebanyak ini? Kakak, Sin.
Mama angkat, juara pertama ada hadiah uangnya loh. Aku sudah memikirkannya. Dengan kondisiku sekarang, sulit untuk menang, hanya bisa ikut lomba saja. Kamu hebat kok, hari ini ada aku akan bantu kamu menang. Yeay. 11 bao. Latihan terlalu banyak sampai suaranya hilang. Kabar mengejutkan, Yesya Oman datang ke kantor hari ini untuk menandatangani kontrak audisi. Katanya sekarang dia hitam dan gemuk, tidak ada ciri-ciri idol sama sekali. Hahaha, yang memalukan kan dia. Semakin jelek dia, semakin menonjolkan kita. Kok tiba-tiba dia jadi cantik banget? Yesya Oman, kamu tidak tahu aturannya. Kenapa bawa anak ke kantor? 2 anak di rumah aku tidak tenang. Oh iya, aku bawa sedikit oleh-oleh untuk kalian. 2 anak ini baik. Tidak akan mengganggu latihan kita. HMPH, nanti saat ikut audisi idol. Jangan sampai ketahuan kamu pernah punya anak ya. APM Barcelona? Punya anak itu dosa? Kami kan lucu-lucu. Iya, peraturan juga nggak bilang punya anak nggak boleh. Ikut audisi Gear Group. Aku ini baik hati, senior. Terakhir kali yang ketahuan. Punya anak, langsung dibully sampai bunuh diri. Netizen cuma bisa bilang, hidup pribadimu nggak benar. Sudah tidur dengan orang. Lahirkan 2 anak, saksokan James. Aku ikut lomba buat tunjukin bakat. Bukan buat bikin image. Memang, penampilanmu biasa aja, 5 tahun nggak pentas. Bakat juga udah karatan. Kayaknya di babak pertama, langsung tersingkir. Jadi nggak perlu khawatir soal ketahuan pernah punya anak. Iya, kamu benar. 11 bao, ayo. Kita ke ruang ganti, yuk. Bos PI, penampilan perdana kami sudah siap. Ayo lihat bersama. Oke. Ini dia. Cuma seminggu perubahan besar banget. Bos PI ganteng banget. Lihat, aku nggak cakekan kan? Kamu artis Shengxi. Kok bisa tanpa usaha? Langsung menarik perhatian Sikin? Iya, Dulu di perusahaan kok nggak pernah ketemu? aku 5 tahun latihan di tempat lain. 5 tahun? Waktunya cocok. Ayo, lihat rencana pencarianku. Langkah pertama. Wajib ambil darah semua peserta. Periksa DNA. Jaga-jaga kalau ada yang terlewat. Suruh peserta pakai baju terbuka bagian perut. Lihat ada stretch mark atau enggak. Langkah kedua, Selesaikan dulu yang pertama. Senior, kami kebeli kopi ekstra, jadi. Maaf, kami ada baju baru. Kalau nggak keberatan, silakan pakai. Waktu itu kan kamu operasi sesar. Nanti kalau Sikin lihat, bekas luka jelek itu, mana ada cowok yang mau lihat kamu lagi. dia juga pakai baju terbuka perut? Nggak mungkin. Untung ada 11 bao yang kasih suntikan penghilang luka. Perutku mulus. Kayaknya bukan dia. Senior, sudah 5 tahun kamu tidak naik panggung. Irama musik tadi mungkin tidak cukup untuk latihan. Kita mulai dari kecepatan 1,5 kali. Aku bantu kamu. Kecepatan 1,5 kali. 3 kali kecepatan. Sudah lama tidak menari, tidak bisa dibandingkan dengan dulu. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. 4 kali kecepatan. Mama. Senior, kamu tidak apa-apa?
SSST, jangan sampai bos tahu ibu angkat punya anak. Kalau tidak bisa ikut lomba, apalagi dapat hadiah untuk obati kamu. Beberapa tahun tidak bertemu, kamu jadi licik. Cara-cara kotor, kamu pakai trik ini. Untuk menggoda pria di luar, biar bisa menghidupi si bodoh kecilmu. Aku peringatkan, jangan ganggu kakak Sikin. Dia hanya milikku. Ya, milikmu, puas. Kamu berani meremehkanku? Kamu berani memukulku? Jangan pikir aku tidak tahu isi obat spesial itu apa. Jangan cari masalah denganku. Kamu dan si imut itu, tunggu saja, HMPH. Ibu angkat mana? Paman ganteng bawa ibu angkat kemana? Maaf, Wah, paman ganteng, kamu hebat, sudah punya istri? Kamu mau cari istri? Fubao 11 Bao. kamu dan si imut itu, tunggu saja. Mama janji tidak akan membuat masalah lagi. Kalian jangan sampai kenapa-kenapa. Nona Yi, Boss Pei sedang sibuk. Tidak bisa diganggu. Baik. Nona ya. Giduk. Tolong aku, tolong aku. Fubao turun, 11 Bao. Turun. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, paman ganteng bilang dia tidak tahu naik kuda. Aku dan adik terpaksa mengajarinya. Bos Pei, maaf ya. Kalian semua saling kenal? Mereka berdua adalah, Adik-adikku. ya, adik-adik. Aku juga punya adik Fubao. Dan kakak Xiaomen dari panti asuhan yang sama. Hari ini kita diajak jalan-jalan oleh kakak Xiaomen. Paman ganteng, jangan marahin kakak Xiaomen dong. Oke. Kemari. Bukannya dilarang lari-larian di sini? Gak apa-apa, dua anak ini. Aku juga merasa ada chemistry dengan mereka. Haha. Kalau saja anakku juga seimut ini. Paman ganteng, jadi ayah kami aja. Paman sudah punya anak. Berani-beraninya memanfaatkan anak-anak untuk mendekat. Yi Xiaoman, kau tunggu saja. Apa 11 Bao dan Fubao tidak beruntung? Maaf ya hari ini. Aku bawa mereka dulu. Cepat pergi. Songmeng, beri perintah. Dua anak ini boleh bebas di kantor dan backstage. Siapapun dilarang menyakiti mereka. Siap, Boss Pei, kamu terlalu baik sama mereka ya? Kamu terlalu banyak ikut campur. Fubao 11 Bao, main di sini dulu ya. Aku ganti baju renang dulu, pulang 1 jam lagi. Oke ibu angkat. Makan buah dulu. Oh iya, Fubao takut air. Dia tidak bisa berenang, jangan dekat-dekat kolam ya. Oke ibu angkat. Aku balik sebentar lagi. Engerdi. Hey. NIH. Adik-adik, ketemu lagi ya? Sengaja mendekati Bos Pei. Mengakui Bos Pei sebagai ayah. Apa isi oman yang menyuruh kalian? Berbuat memelukan seperti ini? Ih, baunya tidak enak. Kamu. Paman-paman. Ada apa? Tolong Fubao. Kenapa alarm kebakaran berbunyi? Gak apa-apa. Alarm berbunyi, tempat kita paling aman. Apapun permintaanmu ku buat, ku mohon. Lepaskan dia, ya. Akhirnya kau setuju juga. Bukannya kau juara Yumem? Cuma segini kemampuannya? Anak sendiri saja tidak bisa selamatkan. Baiklah, sekarang merenjak padaku. Minta lebih keras, lebih tulus. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelamatkannya. Fubao. Aku mohon, Fubao, dia tidak akan bertahan lama. Aku mohon, Fubao, bangunlah. Fubao. Bayarkan aku.
11 Bao, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Fubao akan segera bangun. Terima kasih. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bukan salahku, dia sendiri yang terjatuh, anak ini. Nekat melompat ke air, kami sebenarnya ingin menolong. Tapi kami tidak bisa berenang. Fubao paling takut air, dia pasti tidak akan pergi ke tepi air sendiri. Kalian yang melemparkannya. Dan menghalangiku, ini pembunuhan. Hanya terstak air, APA yang istimewa? Oh. Yi Xiaoman, kau hila? Hanya tersedak air, apa yang perlu heboh? Kau. Fubao, kau bangun. Katakan pada ibu, bagaimana kau bisa sampai di tepi kolam? Boss Pei, Fubao ini bodoh. Perkataan orang bodoh mana bisa dipercaya? Benar, Boss Pei. Dan Ye Xiaoman membawa anak ke gym kantor, mengganggu karyawan lain, dan menimbulkan masalah besar. Harus dihukum berat, bahkan tidak bisa menjaga anak. Sama sekali tidak pantas jadi ibu. Kau. Jangan bilang begitu tentang dia. Paman, hati wanita jahat ini sangat keras. 11 Bao sangat sakit. 11 Bao jangan menangis, Paman usap. Bos Pei, hari ini lantai ini diperiksa listriknya. Tidak ada rekaman CCTV. HMPH, tanpa bukti, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Bos Pei, aku sudah bekerja keras selama 3 tahun. Akhirnya bisa jadi yang pertama, membalas perusahaan. Tapi sekarang dipermalukan. Ya Xiaoman, atas dasar apa kau bilang? Kami melemparkan anak ke air. Apa buktimu? Tanpa bukti, kau memfitnah. Aku menuntut ganti rugi. Kerugian mentalku. Mau bukti? Ya? Menyikapi anak seperti itu, sungguh biadab. Apa ini bisa membuktikan? Ini bukan ulah kami. Ini semua perbuatan orang lain. Hari ini selain kalian dan Ye Xiaoman, hanya aku yang kontak dengan Fubao. Maksud kalian aku yang melakukannya? Hal terpenting di industri ini. Bukan penampilan atau bakat, tapi moral. Kalian sama sekali tidak punya bakat jadi artis, pergi. Bos Pei, aku salah. Bos Pei, tolong aku jenja. Bos Pei, Pergi. aku tidak menyakitinya. Bos Pei, aku akan berubah. Bos Pei. Bos Pei. Zhen Jia adalah bibit unggul perusahaan. Ye Xiaoman tadi. Mereka bilang kau ibu dari 2 anak ini. Paman, 11 Bao sudah bilang, aku punya adik dari panti asuhan yang sama. Hari ini minta kakak Xiaoman ajak kami main. Benarkan, Kak Xiaoman? Iya. Maafkan kami, Fubao 11 Bao. Aku butuh hadiah audisi untuk menyelamatkan Fubao. Sementara tidak bisa mengaku pernah punya anak. Rupanya kau juga takut kasus ini terbongkar. Yi Xiaoman, nantikanlah. Akan kubuat kau hancur di panggung terbesar. Gimana adik, suka? Ini khusus ku cari. Desainer terkenal dari Korea untukmu. Terima kasih kakak. Kak, soal tahi lalatku ini, perlu dioperasi? Hai. Jangan, waktu kau hilang umur 5 tahun. Aku sengaja cari berdasarkan tahi lalat ini, oke? Kau coba pelan-pelan, bagus kok. Aku duluan ya. Bulan Sabat. Masa sih? Tidak mungkin, pasti aku salah lihat. Ada apakah? Gak apa-apa. Mama angkat, Fubao sendirian di pusat rehab. Jangan-jangan kangen kita. Nanti setelah pengambilan darah, Mama ajak kamu jenguk. Pernah punya anak? Tidak, aku masih perawan. Bos Pei suka yang perawan. Pasien berikutnya. Tenang, pasti ketemu istri di sini. Cepat dapatkan hasilnya, kakek tidak sabar menunggu. Ya, mengerti. Cepat sedikit. Baik. Tahun lalu 7 artis perusahaan ketahuan punya anak tanpa menikah. Bos Pei benar-benar rugi besar. Ayo pergi. Ibu angkat, 11 Bao.
Ibu angkat, aku sudah menyembuhkan sakit leher tante kebersihan dan mengganti pipa darahnya. 11 bau hebat sekali. Ya Xiaoman, Ah, datang. Aduh, sakit sekali. ini sakit? Tidak sakit. Ini masih sakit? Sakit, sakit, sakit. Yang lain? Benar-benar sakit. Kakak dokter, kamu benar-benar Dewi Penyembuh. Terima kasih. Aku pergi ya. Yeay. Baju ini kamu yang potong ya? Sangat tidak ingin aku menang. Pakai cara yang begitu rendah. Masih 10 menit lagi, kamu akan naik panggung. Kamu akan masuk kelas F dengan baju lab kotor ini. Kamu, Kita pergi. Mati saja. aku tidak bisa menyerah begitu saja. Sebelas bau, aku mengganggu tidurmu. Tidak apa-apa, aku juga akan membantu. Kamu juga bisa menjahit baju? Yeah. Deganong. Bajuku dan baju Shifu yang robek, semuanya aku yang menjahitnya. Jahitannya sangat kuat. Sungguh hebat. Anak sekecil ini sudah bisa banyak hal. Dan juga sangat mengerti. Tenang 11 bau, nanti aku akan memperlakukanmu. Seperti anak kandungku sendiri. Hati-hati, jangan sampai tertusuk jarum. Selanjutnya yang akan tampil adalah Yi Xiaomon dari Shengshi Entertainment. Ya Xiaoman. Nama ini terdengar agak familiar. Juara umum NH Girl Group 6 tahun lalu, sudah seperti ibu-ibu tahun itu. 5 tahun tidak punya pengalaman panggung, masih berani ikut audisi. Benar, menurutku dia pasti tidak berani. Pakai baju compang-camping itu naik panggung, naik pun hanya mempermalukan diri sendiri. Ye Xiaoman terlambat, nilai dibatalkan. Aku datang. Bajunya cantik banget. APA? Benar-benar datang. Ini Ya Xiaoman. Lompatannya bagus banget. Dasarnya masih ada, cantik banget. Ternyata memang berbakat, ya kan? Juara umum tahun itu. Tonton saja. Lompatannya bagus. Wah, bagus. Enak didengar, bagus banget, enak. Nyanyiannya bagus. Kami sepakat. Beri Ye Xiaoman nilai A. Bagus. Hebat banget, pura-pura saja. Di sesi berikutnya aku akan mempermalukanmu. Sesi berikutnya adalah panggung tim. Ditentukan oleh 5 siswa dengan nilai A tertinggi sebagai kapten. Andian Lega. Agent Jizen, lagunya paling seru. Beruntung banget. Lagu ini pasti menang. Siapa yang akan dapat lagu itu? Siapa yang tahu penderitaanmu? Hai lagu. Paling takut dapat lagu yang biasa saja. Selamat ya, si sengsara. Lagunya sama sengsaranya dengan kamu. Ya ampun, aku pasti tidak mau masuk tim Ye Xiaoman. Ancang Parent Cat kami tinggi. Nanti langsung lari ke Zhenjia.
Meskipun kamu dapat nilai A, kamu tetap saja hanya jadi pelengkapku. Dari beruang ya, lukisan dindingnya banyak banget. Kamu. Sampah kelas F ini semua milikmu. Di panggung berikutnya aku akan melihatmu jadi bahan tertawaan netizen. Diterima, pergi sana. Hah, Kapten masih punya kesempatan memilih. Anggota yang tidak terpilih otomatis gugur. Xiaoman, kami semua anggota kelas F akan menahanmu. Sutradara, aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, kalian adalah teman satu timku. Benarkah? Tapi, aku akan sangat ketat. Tidak masalah, Ratu Xiaoman. Silakan hukum kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ini bukan saudari penderita ya? Kenapa? Lagi menderita di sini? Kalian istirahatlah, biar kami yang lanjut. Mau merebut ruang latihan bilang saja, memang. Kamu setiap hari cuma datang merebut kamar kami. Sok apa? Kalian mau pijat lagi ya? Otot betis kecil ini sudah mengeras. Ayo saya longgarkan pinggangmu. Aduh. Sakit sekali. Suara apa itu? Ayo, kita lihat. Lepaskan. Cara begitu bisa melukai mereka. Luka kecil saja tidak tahan. Mau tampil di panggung apa? Saya sarankan kalian menyerah saja sejak dini. Daripada mempermalukan Shengshi dan Bos PI. Kamu bilang mempermalukan siapa? Bos PI, kok kamu datang? Kalian sedang apa? Kami melihat Kak Xiaoman. Latihannya terlalu berat, jadi kami pijat-pijatkan. Bos Pei, ini Zenjia. Dia mau merebut ruang latihan kami. Ini namanya merebut? Ruang latihan diberikan pada sampah. Sia-sia. Kamilah yang paling berpeluang menang. Yang membanggakan Shengshi. Bagaimanapun juga, harus ada yang duluan kan? Sudah, jangan berisik. Yes, Xiaoman. Ya. Kamu biarkan. Saya. Kita pergi. Bos Pei memang membela aku. Sudah, jangan buang waktu, latihan yang baik. Ya. Saya menyuruh Song Yu menyiapkan ruang yang lebih besar untuk kalian. Sungguh? Setiap hari siapkan makanan terbaik untuk mereka. Ya. Terima kasih, bos. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Meski lagu pilihan kami tidak heboh, tapi kami andalkan perasaan. Pertunjukan tinggal 5 hari lagi, masih ada kesempatan balik. Saya juga bantu. Oke, Paket akupuntur, sembuh semua penyakit. Ditebak, pasti menang. yes. Tidak ada 1/1000 pun dari ibu angkat. Tim agen, lahir dengan martabat tinggi. Tim agen J yang dipimpin oleh Senjia. Pemirsa voting luar telah mencapai skor tertinggi. 9.1.892 suara. Senjia memang pantas menjadi peserta unggulan. Dibawa dengan tim berperingkat A semua, mungkin dia tidak akan menang, soalnya Nona Ye belum tampil. Tidak, kamu benar. Keunggulan Ye Xiaoman ada di tarian. Bernyanyi tidak terlalu menonjol, lagu ini tidak bisa mengoptimalkan kelebihannya. Lagi pula dia membawa beberapa anggota kelas F. Kamu kakap kinol Yishamanya. Soalnya dia artis dari perusahaan sendiri. Adik, penampilanmu luar biasa, juara pertama. Pasti jadi milikmu. Tentu saja, sekarang kita akan melihat penampilan peringkat terakhir. Tak disangka setelah memasukkan perasaan, begitu indah.
Lagu ini seolah-olah tentang aku. Jangan menangis, cepat voting. Perasaan tulus, suara penuh kepedihan. Juga sikap positif menghadapi hidup, panggung ini. Pasti akan viral. Astaga, sekarang voting pemirsa luar sudah mencapai 8 juta. Yes Ya Oman dan anggotanya bisa mengalahkan agen J? Mungkinkah tim underdog ini benar-benar bisa mengalahkan sang bintang pujaan? Kami tim berperingkat A semua. Kamu tidak mungkin mengalahkan kami. Badut, diam. Saluran voting tinggal 5 detik terakhir. 5, 4, 3. Tim dengan suara tertinggi adalah Saudara Sadie Young Optimus. Yay! APA? Kamu. Terima kasih. Ki Jae-pon. Yes Ya Oman berhasil mengalahkan Senja. Ya, wanita ini pencipta keajaiban. Yeay. Selamat Yes Ya Oman dan anggotanya. Mendapat juara tim, kalian akan mendapatkan kesempatan pemotretan majalah. Yeay. Yes Ya Oman, aku akan di panggung final. Ungkap informasi kamu punya anak sebelum nikah, HMPH, biar kamu jatuh keras. Lihat siapa yang bisa tertawa terakhir, HMPH. Akhirnya selesai. Foto majalah akhirnya selesai. Malam ini kita makan pesta kemenangan. Oke. Kita harus berterima kasih pada Xiaoman. Iya. Maaf ya, aku mau angkat telepon dulu. Halo. Apa? Fubao muntah? Aku segera ke sana. Pesta kemenangan itu, kalian main yang seru ya, aku tidak ikut. Aduh. Misterius banget. Nggak tahu. Ayo pergi. Bos PI, pemotretan majalah lancar. Tapi Nona Ye, pulang lebih awal dari pesta kemenangan. Aku benar-benar baju hangit yang perhatian, untuk Bos Pei. Bos PI, pemotretan majalah lancar. Tapi Nona Ye, pulang lebih awal dari pesta kemenangan. Pulang lebih awal. Jangan-jangan cari cowok? Nggak deh. Ngapain aku peduli sama dia? Bos PI, Fubao sudah baik-baik saja. Tapi sumber alerginya masih kami cari. Baik, kamu boleh pergi. Nah. Kamu gimana? Masih nggak enak badan? Sakit di mana? Barusan kamu panggil dia apa? Anak? Itu bapak salah dengar, aku bilang Ersi. Fubao mandain nama Fu, nama panggilan Ersi. Bos Pei, kenapa kamu di sini? Oh, aku mau jenguk Fubao. Bawa oleh-oleh buat anak, komposisinya sudah aku periksa. Aman buat anak makan. Kalau saja dia ayahnya anak ini, bagus deh. Tapi, lebih baik kamu periksa lagi. Hari ini kebetulan aku ketemu di alergi, dokternya cepat datang. Tunggu, alergi? Fubao makannya normal semua kan? Fubao, mama. Kakak kan sudah bilang, jangan main uang kertas. Ini. Tambah daging. Fubao yang baik, terima kasih. Fubao ini, alergi uang. Kurang lebih, dia nggak bisa pegang tinta di uang kertas. Aku juga alergi ini. Ah. Sial, ngapain aku ngomong ini? Nggak, ngapain dia ngomong ini? Aku cuci buah buat anak. Fubao mau infus, aku cari suster dulu. Ah, oke. Dia malah masih mengelap mulut. Maaf, aku tidak sengaja, Bos Pei. Aku sama sekali tidak punya pikiran macam-macam padamu soal ini. Tidak akan serukan siapapun yang tidak akan mengalami hubunganmu dengan istri. Baik, aku mengerti. Papa. Salah, Fubao, ini paman. Ternyata disebut papa, rasanya seperti ini. Bos Pei, anakmu sudah berapa tahun? Sepertinya dia tidak tahu tanggal lahir anaknya yang pasti. Biasanya mungkin ibunya yang mengurus. Jangan bahas aku, kamu punya anak? Mana mungkin aku punya anak? Bos Pei jangan bercanda. Kalau ada yang dengar ini selama kompetisi, hadiah pasti hilang, penyakit Fubao juga tidak bisa diobati.
Boss Pei. Aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan, bos. Boss Pei, hasil DNA sudah keluar. Tidak menemukan ibu anaknya. Ya, DNA sudah diperiksa. Sepertinya bukan dia. Perluas pencarian, yang sudah pensiun juga diperiksa, harus ditemukan sebelum kompetisi selesai. Mengerti. Halo. Cepat lihat, CEO Shengxi Entertainment, Pei Shikin. Wah, bahkan Pak Pei sendiri datang. Selamat datang di babak final Idol Training Camp. Malam ini, kita akan menentukan juara umum. Siapa yang beruntung bisa meraih kehormatan ini? Dan mendapatkan hadiah tunai 5 juta. Zhenxiao Mengkol dengan Gemilang, juara sepertinya muda. Ratu Xiaoman tiba, seluruh galaksi berteriak. Zhenxiao. Semengat Xiaoman. Tenang. Jia sudah naik panggung. Mari kita sambut. Zhenjia tetap bersemangat seperti biasa. Peserta berikut ini juga favorit juara. Mari kita sambut Yi Xiaoman. Datang lagi bagaimana, tetap tidak bisa menang adikku. Betul. Ye Xiaoman, hargai kesempatan. Di panggung ini, nanti setelah aku sebarkan pengumuman anak di luar nikah, kamu akan dihujat semua orang. Nanti, Bos Pei juga akan memutuskan kontrak denganmu. Tidak ada yang akan melihatmu lagi. Mari kita sambut Yi Xiaoman. Entah ini sisa dari tahun berapa. Sudah tua masih ikut audisi, cepat pulang dan menikahlah. Pulang saja. Kenapa Ye Xiaoman belum datang? Kontestan berikutnya, kenapa belum naik panggung? Tangan, jangan gemetar. Tapi bisakah aku menang? Jika tidak menang, tidak ada bonus untuk mengobati Fubao. Juga tidak bisa menghidupi 11 bao. Kakak, aku punya cara agar kamu tidak gugup. Apa caranya? Lihat jurus ciumanku. Kakak, tenang saja. 11 bao hebat, sekarang aku sama sekali tidak gugup. 11 bao benar-benar luar biasa. Coba lihat. Berikutnya adalah Nona Ye. Kenapa dia menutupi wajahnya? Katanya Ye Xiaoman sering pergi diam-diam. Jangan-jangan operasi plastik gagal, jadi berlagak misterius. Kontestan siapa ini? Tidak pernah ada di industri hiburan. Kekuatan suara seperti ini, terakhir kali terdengar di konser internasional top. Kali ini lebih mengagumkan dari sebelumnya. Jangan-jangan ini Ye Xiaoman? Pasti bukan. Latihan 2 bulan bisa sehebat ini? Ini Ye Xiaoman, benar-benar dia. Kenapa dia? Benar-benar Ye Xiaoman, penggemar 6 tahun lalu. Makanannya enak sekali. Ratu Xiaoman, aku mencintaimu. Ratu Xiaoman, aku mencintaimu, Ratu Xiaoman. Apa yang mereka teriakkan? Aku akan segera menyuruh mereka berhenti. Bukan, maksudku, cari lebih banyak orang untuk ikut berteriak. Aku mengerti. Bos Pei ini kenapa? Hal kecil seperti ini juga diperhatikan. Semangat Yi Xiaoman. Xiaoman, aku mencintaimu. Semangat. Ini kakakku, lihat dia sangat hebat. Semua kontestan sudah tampil. Silakan penonton memberikan suara berharga Anda. Pilihan Anda akan menentukan pemenang malam ini. Shifu, tolong bantu di atas, murid tahun baru. Akan membakar 1 triliun untukmu. Ye Xiaoman, juara malam ini pasti milikku. Suara gombonganmu cocok buat jaga pintu. Baik, saluran voting ditutup, hasil dikunci. Saya umumkan. Pemenang Grand Champion tahun ini adalah
Ye Xiaoman dengan total suara 9.888.008 suara. Debut sebagai center girl group 5 anggota. Xiaoman. Fubao 11 Bao. Kita akhirnya berhasil. Aku tahu dia pasti bisa. Terdewala, kau sebentar lagi jatuh dari puncak. Baik, mari kita persilakan Ye Xiaoman untuk menyampaikan pidato kemenangan. Tunggu. Saya menolak. Apa yang terjadi? Mau apa ini? Di antara peserta yang debut malam ini, ada yang hamil sebelum menikah. APA? Benarkah? Saya Paul? Gila banget. Menurutku harus diselidiki dulu, beri penjelasan ke penonton. Dan tim produksi. Jensia. Kau hila. Ini kan artis sendiri. Lalu, idol harus punya integritas. Hamil sebelum nikah dan bohong ke fans itu amoral. Aku Jensia takkan mentolerir. Artis bermasalah seperti ini di grup kita. Ini merusak reputasi member lain. Astaga, udah viral online. Beneran? Pioneer, lihat. Nggak cuma hamil, anaknya udah beberapa tahun. Jadi dia melahirkan waktu masih remaja? Cewek manis begini nggak pantas jadi idol. Ini serangan buat aku. Ye Xiaoman, lihat kan? Idol beranak kayak kau nggak ada nilainya. Nanti fans bakal bully, plus notifikasi denda dari Shengxi. Mau akrabin orang pakai anak. Ini akibat bermimpi di siang bolong. Kayaknya status idolnya juga diraih dengan tiduran ya? Jijik banget. Song MU, ada apa di sana? Netizen bilang ada peserta yang pernah melahirkan. Manajer keluarga Shen mau investigasi. APA, bersihkan tempat sekarang. Ayah, ini masih siaran langsung. Dasar anak duraka. Nggak bisa bedain prioritas. Acara girl group ini sengaja dibuat untuk cari dia dan anaknya. Suruh tim sutradara segera selidiki. Yuk pergi, kompetisi ini nggak seru. Ada orang yang ingin menyakiti ibu angkat, aku harus cari bantuan. Tidak apa-apa, tenang saja. Kakek, 11 Bao, kenapa kamu kesini? kakek, 11 Bao kangen sama kakek. Bisa temani 11 Bao main? 11 Bao yang baik, hari ini tidak bisa. Shibao. Tuanjan, tahukah Anda contestant mana hari ini? Sudah punya anak? Anda saya pa? Saya Song MU, asisten Bos Pei. Jujur saja, anak ini adalah anak Bos Pei. Apa katamu? Anak siapa? Ada Shibao. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Mungkinkah dia benar-benar anak lain Ye Xiaoman? Aduh kakak, jangan pergi lagi. Aku pusing. Aku tidak rela, padahal sebentar lagi bisa membuat Ye Xiaoman kehilangan reputasi. Kenapa kita harus kembali ke kamar? Tunggu hasil investigasi. Aduh adik bodohku, kamu masih tidak mengerti? Ini jelas-jelas jebakan keluarga Pei. APA? Acara ini bukan untuk meningkatkan popularitasku? Tidak, Bos Pei punya anak? Assistant Pei Shichin. Song MU bilang langsung padaku. Kakak Sikin, aku sudah menyukaimu selama ini. Tapi sekarang kamu bahkan sudah punya anak. Tapi, di antara kontestan yang akan debut malam ini, hanya Ye Xiaoman yang sudah punya anak, mungkinkah dia orang yang dicari keluarga Pei? Tidak boleh. Yang menjadi istri Pak Pei, harusnya aku. Sudah berapa lama? Jensia sedang menawar harga. Katanya berita ini harganya 10 juta, cepat transfer uang. Baik, tidak bisa melihat cucuku, kamu ingin membuatku mati tidak tenang. Cepat panggil dokter.
Kakek jangan marah. 11 Bao, kakek senang melihatmu. Tidak seperti beberapa orang, hanya bikin kakek marah. Baik, aku juga akan mencium kakek. Pergi sana. 11 Bao, kenapa datang ke kakek? Aku bawa 11 bau untuk minta maaf. Tadi di bawah panggung dia menabrakmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aduh, kok sepatunya hilang? Ayo, kakek akan membersihkanmu. Kan ku bilang kakek tidak akan marah padaku. Tahi lalat merah bedo. Nah, akhirnya kakek menemukanmu. Tahi lalat merah Beidou. Telapak kaki 11 Bao. 7 tahi lalat merah membentuk bintang 7, tanda keluarga PI. Paman tampan, kan ku bilang kamu adalah ayahku. 11 Bao adalah anakku. Pantas saja begitu pintar dan lucu. 11 bau ternyata anak Pei Shikin. Dia ternyata tidak menyadarinya. Sangat tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Tuan Sen, saya sedang mempersiapkan transfer. Tidak, ini tidak penting. Bos PI, Tuan PI. Saya sangat malu. Saya minta maaf atas nama adik saya kepada kalian berdua. Malam ini, di antara para peserta grup, ada yang hamil sebelum menikah, sebenarnya. Sebenarnya adalah Zenjia. Apa? What? Ibuku adalah orang jahat. Ini siapa? Ini keponakanmu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, anak dan ibu anak. Semuanya ada. Ayah, jangan buru-buru memastikan. Ada beberapa hal yang perlu kukonfirmasi. Kalian bangun dulu. Yang lain keluar dulu. Kakak Xiaoman, aku ingin kamu menemaniku. Baiklah, baiklah. Semua menurut SI Kesselmanis. Nona ya. Tentang kejadian hari ini. Tenang, saya tidak akan bicara sembarangan. Zenjia, karena kamu bilang adalah ibu anak ini, maka aku tanya. Kapan kita bertemu? 6 tahun lalu, di Hotel Gordon. Saat itu aku bekerja di sana. Begitu aku masuk kamarmu, kamu langsung. 6 tahun lalu aku juga di Hotel Gordon. Kebetulan sekali. Lalu kapan kamu melahirkan anaknya? 5 tahun lalu di rumah sakit rakyat. Waktu dan tempatnya cocok. Jangan-jangan benar dia? Oh, maaf ya. Lalu saat mendaftar, kenapa tidak bilang? 11 bau hilang saat masih sangat kecil. Aku takut kalau ketahuan punya anak, aku bisa kehilangan pekerjaan. Lagi pula, mencari dan membesarkan anak butuh biaya yang besar. Benar, benar, benar. 11 Bao, kapan kamu naik ke gunung? Tidak ingat. Kata Shifu, saat dia menemukanku, aku masih bayi. Bos PI, aku tahu. Anda mungkin takut ada yang berpura-pura, begini saja. Kita tes DNA lagi, pasti bisa ketahuan kebenarannya. Iya, ini lebih aman. Oke. Aku harus menjemput Fu Bao. 11 Bao, kalau ada apa-apa telepon kakak ya. Pintar sekali. Ayah, bagaimana kalau ayah pulang dulu? Tunang, sekarang anaknya sudah ketemu. Aku bisa hidup setidaknya 10 tahun lebih lama. Aduh 11 Bao, sini panggil paman. Stop, kamu belum pamanku sekarang. Hasilnya sudah keluar. Sepertinya, rumah sakit itu salah mencatat jenis kelamin saat itu. Anaknya sebenarnya perempuan. Dengan begitu, semuanya jadi jelas. 11 Bao, Mama akhirnya menemukanmu. Kamu mengganggu Fu Bao. Kamu mengganggu kakak Xiaoman. Aku tidak mau kamu jadi mamaku. Sayang, Mama salah. Sayang, maafkan Mama ya. Sayang, maafkan Mama. Mama sangat merindukanmu. Sayang, kamu bilang begitu. Mama sedih.
11 Bao jangan nangis, jangan nangis. Biarkan anaknya tenang dulu. Kalau begitu aku, Kamu bereskan barang, besok pindah ke villa. Keluarga harus tinggal bersama, kamu tidak mau? aku mau. Ayo pergi. Kakak Sikin, akhirnya kamu milikku. Selamat adik, akhirnya keinginanmu tercapai. Kakak memang hebat, langsung ketahuan. 11 Bao adalah anak Ye Xiaoman. Tapi kalau begitu, Fu Bao juga cucu keluarga Pei dong? Itu tidak penting, tapi harus berterima kasih pada Ye Xiaoman si batu loncatan ini. Iya adik, kamu harus ingat, jangan sampai keluarga Pei tahu identitas asli Ye Xiaoman. Tahu nggak? Oke, aku duluan ya. Untung dulu aku meniru Ye Xiaoman. Tato yang sama persis dengan tanda lahirnya. Kalau nggak, Zhenxia juga nggak akan susah payah bantu aku. Aku harus manfaatkan kedua pria ini untuk keuntunganku. Kakak, Fu Bao kangen 11 Bao. Mama juga kangen dia. Tent, 11 Bao. aku sangat kangen kamu. Kalian kenapa? 11 Bao bilang dia mau ketemu kamu. Adik. Kakak. Adik, lihat ini apa? Permen. Kakak bantu buka ya? Makasih kak. Aku sangat kangen kamu. Bos Pei, mau mampir sebentar? Besok, papaku bilang mau jemput 11 Bao pulang ke keluarga Pei. Bagus itu. 11 Bao sudah terlalu menderita. Bagus juga kamu jadi papanya. Aku kesini mau kasih tahu, aku sama Zhenxia. Bos Pei. Sepertinya aku cuma tahu satu hal. Yaitu 11 Bao harus hidup bahagia. Kalau ada yang berani ganggu dia, aku bakal berjuang mati-matian. Balas 10 bahkan 100 kali lipat. Aku ngerti. 11 Bao juga adalah harta keluarga Pei. Aku nggak akan biarkan siapapun sakiti dia. Ya, bagus. Hari ini 11 Bao nginep di sini aja. Oke. Bos Pei, hati-hati di jalan. Keturunan keluarga Pei tinggal di tempat yang begitu sederhana. 11 Bao pasti sudah sangat menderita. Sebelas Bao, Mama jemput kamu pulang. Aku nggak mau mama jahat. Aku mau sama tante. Bukan nggak mau kamu. Cuma sekarang ada satu orang lagi yang sayang 11 Bao. Kakek, aku nggak bisa tinggal di sini aja. 11 Bao, rumah keluarga Pei lebih besar dari sini. Ada mainan yang nggak ada habisnya. Kamu mau belajar kedokteran? Kakek bisa carikan kamu semua dokter terkenal dari dalam maupun luar negeri. Kita belajar pengobatan timur dan barat sekaligus. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa bawa mama dan adik juga. Xiaoyi, kamu sudah susah payah. Jaga 11 Bao selama ini. Ini sedikit kompensasi dari keluarga Pei. Aku. Dengan aku di sini, dia tidak akan mati. Aku juga akan membantu. Baiklah. Ibu angkat. 11 Bao, semoga kamu bahagia di rumah baru.
Apakah Zenja benar-benar akan memperlakukan 11 bau dengan baik? Aku sengaja belajar dari koki profesional, semua masakan favoritnya ada di sini. Dia pasti akan tergoda, Sikin. Aku belajar lama untuk membuat belut goreng ini, coba rasakan. Aku tidak suka orang lain menyuapiku. Ayah, makan lebih banyak sayur, biar lancar bab. Terima kasih 11 bau. Bagaimana kamu tahu ayah? Lagi sembelit belakangan ini? Sejak saat itu, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Lain kali jangan gondeng cerita ini lagi. Terlalu fokus pada cuma merusak hidup. Lain kali minta ayah ceritakan kasus pembunuhan saja. Dasar anak kecil. Sudah, cepat tidur. Tidurlah. Sebelas bau, tidur yang nyenyak ya. Kakak Sikin, malam ini. Bisa tidur di kamarku? Aku akan kerja lembur di ruang belajar. Dasar anak nakal, persis seperti ibumu. Hanya tahu memonopoli kakak Sikin. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Kamu lebih pantas jadi ayahku. Lihat itu Nona Senjia. Sudah pindah ke sini, tapi kamu masih berakting. Biksu yang lepas dari duniawi. Bukankah kita sudah punya 11 bau? Ini masalahnya? Aku menyuruhmu menikahi Senjia. Berikan dia status yang layak. Tapi aku benar-benar tidak punya perasaan padanya. Perasaan bisa dibangun. Dia sudah memberikan keluarga PI. Cucu perempuan yang baik, kamu harus bertanggung jawab padanya. Aku. Minggu ini, aku harus melihat rencana pernikahan. Ayah. Yes ya Oman. Andai saja kamu ibu 11 bau, pasti lebih baik. Posisi ini akhirnya menjadi milikku. Ya saya Omen, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. APA, kamu menolak debut? SST. Lantang suara. Kesempatan bagus. Bagaimana dengan hadiahnya? Lalu hadiahnya bagaimana? Akun Tantang bilang harus lewat prosedur, nanti dapat bonus. Bayar dulu utang 11 bau, sisanya ditabung. Beli obat untuk Fubao, sempurna. Nyonya Pei. Maaf ya akun Tantang, cincin berlianku ini terlalu berat, gak bisa angkat kopi. Iya. Bisa menyajikan kopi untuk Nyonya Pei, suatu kehormatan. Ruby ini, bos Pei khusus. Peli antak Anda, masa pakai ini buat kerja kazar. Siapa itu? Kamu kesini. Aku? Ada orang lain di sini? Sikap APA ini. Gak apa-apa, deh, si kakak ini mulai berulah lagi. Yes ya Oman, kamu susah payah bersaing denganku. Ujung-ujungnya cuma artis kecil yang ditolak debut. Sudah jadi Nyonya keluarga Pei, juga Oli Waris. Yang ditunjuk Pak Pei, artinya. Aku mau kamu ngapain, kamu harus ngapain. Yes ya Oman, kamu menang juara umum. Terus bisa apa? Tetap aja jadi anjingnya Zenjia. Bos Pei benar-benar sayang banget. Sama Zenjia dan anaknya, iri deh. Udahlah, gadis besar harus fleksibel, habis kontrak. Urusan sampah ini gak ada hubungannya lagi denganku. Jadi kamu mau aku ngapain? Aku mau kamu hapus semua kontak kakak Sikin dan 11 bau. Kedepannya gak boleh ketemu sama sekali. Berdasarkan apa? 11 bau manggil aku mama angkat. Aku kan ibunya, lagi pula. Uang 5 juta itu gak bakal kamu dapat. Iya kan akun Tantang? Semua sesuai perintah Anda. Kasih kamu 5 detik buat mikir. 5, 4, 3. Hapus. WKWKWK. Telat. Oh iya, akun Tantang, sepatuku ini. Kotor dikit ya? Iya. Suruh dia jilat pakai mulut. Kamu. Diam aja ngapain? Sepet jilat. Dibanding penyakit Fubao, jilat sepatu apaan sih? Kakak Sikin, kok kamu datang? Aku datang harus lapor dulu. Katanya mau inspeksi? Kamu baik-baik aja deh. Jangan buat aku mempermalukanmu di depan umum.
datang ke kantorku. Nyonya minum kopi? Minum apa lagi? Ngapain lihat-lihat? Cepat kerja. Kenapa menolak debut? Bos Pei, tahun ini kontrakku dengan Shengxi akan berakhir. Terus kenapa? Bisa diperpanjang. Aku ingin keluar dari industri ini. Beberapa tahun lalu aku mengadopsi Fubao, sebenarnya. Aku ingin lebih banyak menemaninya. Aku bisa bantu merawatnya bersama. Tapi kamu bukan ayahnya, kamu tidak perlu bertanggung jawab. Lagi pula 11 Bao membutuhkanmu. Aku sudah merawat Fubao sendirian lama, tidak apa-apa. Shichin. Lihat, 11 Bao menelepon video. Dia bilang ingin bertemu ayah. Sebelas Bao. Kangen ayah. Iya ayah, kamu di kantor? Aku ingin bertemu tante. 11 Bao baik, tante sedang sibuk bekerja. Nanti kita ketemu lagi, ya? Enggak. Kalau hari ini aku nggak ketemu tante, aku mogok makan. Dasar anak nakal, semakin menjadi-jadi. Baiklah, ingin ketemu ya ketemu. Sekarang ayah antar kamu ke tante. Yeay. Ayo pergi. Yes ya Oman, tunggu saja. Dengan anak ini di tanganku, pasti suatu hari nanti kakak Sikin akan jatuh cinta padaku. Humph. Lupakan saja. Meskipun kalian pernah berciuman dan berpelukan, dia sudah punya keluarga. Sekarang merawat Fubao adalah prioritas utama. Wah. Jangan lihat aku, lanjutkan saja. 11 Bao nyari kamu. Ayah, kok mukanya merah? Jenggen-jenggen malu? Haknya kamu pegang saja. Nanti berikan ke Song MU. Untuk uangnya, bagian keuangan akan transfer. Aku duluan ya. 11 Bao, isengin ayahmu seru ya? Iya tante, kamu yang paling ngerti aku. Tapi tante, hari ini aku cari kamu ada urusan penting. Katanya bunga salju 7 warna sudah muncul. Bukankah itu bahan terakhir untuk Fubao? Betul. Katanya ada di tangan seorang pendaki gunung. Beberapa hari lagi dia akan membawa bunga salju 7 warna ke lelang pusat rehabilitasi cerebral palsy. Terima kasih 11 Bao. Aku pasti akan mendapatkan bunga salju 7 warna. Kenapa datang dengan pakaian seperti ini? Ini kan acara lelang. Ini putri siapa? Cantiknya sangat berkelas. Dia juga datang? Terima kasih para tamu terhormat yang telah meluangkan waktu berharga untuk menghadiri acara lelang amal yang kami selenggarakan untuk anak-anak penderita cerebral palsy. Saya umumkan lelang dimulai sekarang. Baik. Item lelang yang paling dinantikan, bunga salju 7 warna. Wah, ini dia bunga salju itu. Wah, aku datang khusus untuk ini. Akhirnya bisa melihatnya hari ini. Ini dia. Bunga salju ini hanya tumbuh di puncak tertinggi dunia. Cemengura, konon bisa menyembuhkan segala penyakit dan menghidupkan orang mati. Harga Ewol 1 juta. Selain itu, pemilik bunga salju 7 warna juga memiliki syarat tambahan selain yang menawar tertinggi. Juga harus menyelesaikan satu hal. Apa itu? Misterius sekali. Saat ini belum bisa diungkap, tapi saya jamin kepada semua. Tidak membahayakan nyawa, tidak melanggar hukum, tidak merendahkan martabat. Misterius sekali, jangan-jangan hal aneh. Aku pernah mengalami yang serupa sebelumnya. Si penawar itu keluar kemudian jadi cacat. Bagaimanapun, hari ini aku harus dapatkan bunga salju itu.
Lelang dimulai. 2 juta. Zensia kok datang? Tuan ini menawar 2 juta. Langsung naik 2 kali lipat. 2,5 juta. Naiknya sipat sekali. APA mereka berdua bermusuhan? 3.700.000. 4 juta. Aku bawa 4,5 juta hari ini, cuma bisa naik sekali lagi. Semoga Zensia cuma punya 4 juta. 4,5 juta. Yes ya Oman, kayaknya 4,5 juta. Sudah batasmu. Selain hadiah 5 juta ITU. Dan anak bodohmu, apa lagi yang kau punya? Asal kau berikan bunga salju itu padaku. Apa saja akan kulakukan. Ha. Yes I Oman. Kalau 6 tahun lalu, caramu mungkin berhasil. Tapi sekarang tidak mempan. Aku susah payah menemukan adikku. Tentu aku akan memberikan yang terbaik untuknya. Apa aku harus kalah seperti ini? Yes ya Oman, kau harus berterima kasih padaku. Aku menyuruhmu menyimpan lebih dari 4 juta. Agar bisa diberikan kepada anak bodoh itu. Membeli kuburan yang lebih baik. Jangan menderita lagi di kehidupan berikutnya. Lima juta. Tuan ini menawar 5 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi di sini? Fubao, Mama minta maaf padamu. 5 juta, pertama. 10 juta. Ini adalah host dari Yayasan Rehabilitasi. Hey Team baru saja American Rated Judah KPI Yayasan. Sekarang mau menginvestasikan 10 juta lagi. Apakah keluarga Pei tahun ini punya KPI berbuat baik? Ah, aku tahu, keluarga Pei baru saja menemukan cucu perempuannya. Gadis kecil itu pernah dibantu oleh seorang relawan. Kakak ipar, keluarga tidak perlu bicara 2 bahasa, ini. Bos Pei, aku tidak tahu kamu juga akan datang hari ini. Tunggu, aku tidak ikut lelang ini, 10 juta ini. Aku mewakili Nona Ye. APA, Kamu apa maksudmu? aku memberimu 10 juta, kamu tinggal di perusahaan. Bibit idola yang bagus seperti ini, aku tidak mau melepasmu pergi. Tinggal di perusahaan bukan berarti memperpanjang kontrak. Aku masih punya ruang untuk tawar-menawar. Cepat buat keputusan. Waktunya tidak banyak. Baik, aku setuju. 10 juta. Katakan, Oh, 10 juta, pertama. Tunggu. Kakak ipar, Bos Pei. Bagaimanapun juga, Senjia adalah istri Anda. Anda membantu orang luar untuk melawan kakak iparnya. Ini mungkin tidak pantas. aku dan Senjia belum menikah secara resmi. Juga belum mengadakan pernikahan. Anda mengumumkan hubungan kami di depan umum. Ini mungkin merusak reputasi kami. Kedua, Ye Xiaoman adalah karyawan teladan di perusahaanku. Dia juga meminjam 5,5 juta dariku. Aku percaya dia mampu membayarnya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. 10 juta, kedua. Selamat kepada Nona Yi, mendapatkan bunga salju 7 warna. Bagus sekali, terima kasih. Sial, harus segera menyuruh Senjia bertindak. Tuan, mereka sudah sampai. Kakekku. Kalian kenal? Ah, dia teman seperjuangan kakekku. Anak di selatan. Sebagian besar milik keluarganya. Xiaoxi. Bunga salju yang kamu beli hari ini, sekarang jadi milikmu. Ini. Bunga salju itu kubeli. Oh. Gadis muda seperti kamu, tapi mencari bunga salju yang bisa menyembuhkan tulang. Bunga salju yang bisa menghidupkan orang mati. Apa kamu punya orang yang harus diselamatkan? Benar. Kakekku bijaksana, langsung tahu. Gadis Kessel. Kamu tahu Sira Tambahanku? Tahu. Kakekku, jangan-jangan harus minum semua gelas sampahnya ini? Tidak. Berjalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca ini. Bunga salju jadi milikmu. Kakekku, bisa ganti syarat lain?
Apa hubunganmu dengan gadis ini? Sampai segininya memikirkannya. Dia tidak bilang apa-apa. Bukan. Tapi ini terlalu. Kalau begitu, kalian pergi saja. Kembalikan 1 juta kepada mereka. Aku mau. Apa? Aku mau. Xiaoman, aku bisa jalanin untukmu. Tidak perlu. Aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Gadis ini bisa. Aku berhasil. Berani sekali. Berikan padanya. Gadis ini tegas pada dirinya sendiri. Sudah punya tunangan. Tapi menurutku, gadis ini lebih cocok dengan Xiaoxi. HMPH, ibu angkat, siapa yang ganggu kamu? Aku tusuk dia. 11 Bao, kamu ini Rong Momo ya? 11 Bao, bantu ibu angkat jaga Fu Bao. Boleh? Latihannya seharusnya hampir selesai. Sudah, tidak apa-apa. Boleh? Song MU, panggil dokter. Dan kirim 11 Bao pergi. Shibao. Tidak. Kamu suruh orang sembuhkan ibu angkatku. Kalau tidak, aku kasih tahu kakek. Ayo pergi. Mama angkat. Pergi sana, pergilah. 11 Bao kelihatan kecil tapi berani, lihat darah. Pasti bakal ketakutan setengah mati. Dia tuh. Khawatir sama kamu. Kalau kamu gimana, Bos Pei, juga khawatir sama aku? Jangan bercanda. Xiaoman. Dengerin baik-baik. Aku suka kamu. Udah jangan muter-muter lagi, aku suka kamu. Asal kamu mau bareng aku bisa. Bisa apa? Bisa ninggalin Zhenjia. Biar 11 Bao berpisah sama ibu kandungnya. Bos Pei. Hubungan kita udah cukup rumit. Aku nggak mau bikin lebih ribet. Aku nggak mau denger ini semua. Aku cuma mau kamu bilang, kamu ada perasaan sama aku, kan? Bos Pei, aku mau bantu Nona Ye. Nangani lukanya. Oke. Lukanya udah diobatin. Jangan kena air dan kurangi jalan dulu 2 hari ini. Pergi sana. Aku anterin kamu pulang dulu ya. Beberapa hari ini nggak usah ke kantor. Soal perpanjangan kontrak, nanti aja pas kamu udah sembuh. Perpanjangan kontrak? Perpanjangan apa? Bukannya udah bilang kasih kamu 10 juta? Tinggal di perusahaan? Tinggalin foto di perusahaan juga sama aja kan? Kamu ini, Xiaoman. Habis dipakai langsung dibuang. Aku kelihatannya kayak apa? Orang yang murahan gitu? Seharusnya, nggak kan? Beneran nggak bisa sama kamu. Sakit, turunin aku. Sikin, abis minum madu ini. Kita tidur ya? Kakak Sikin, malam ini kamu milikku. Kamu gini, nggak bisa bantu papa mabuk. Sayang, kok kamu nggak tidur malam ini? Papa keracunan alkohol, madumu nggak mempan. Kalau aku tidur, papa malah kehilangan kesuciannya malam ini. Mama angkat, aku pasti bantu kamu. Ikat pinggang papa biar nggak lepas. Aduh. Kalian sedang apa? Ayo tidur. Aku juga mau istirahat. Anak nakal, rusak rencanaku. Tunggu saja. Ibu baptis, bunga salju 7 warna sudah didapat. Aku pasti akan menyembuhkan Fubao. Terima kasih. Terima kasih, kakak. 11 Bao, kenapa kamu keluar sendiri? Ayah, aku baik-baik saja.
Aku ingin bertemu Ibu Baptis. Bukannya aku yang akan mengantarmu pulang? Kenapa dia yang datang? Supir yang mengantarku. Aku benar-benar tidak pantas. Terima kasih untuk hari ini, Song and Yu. Antar 11 bau pulang. Ya, Paman Song, kamu tidak mengantar Ibu Baptis pulang? Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Aku akan naik MRT. 11 bau, ayo pergi. Ibu Baptis, aku butuh 3 hari untuk membuat obat. Kebetulan pesta pengakuan 3 hari lagi. Semakin cepat diminum, semakin baik efeknya. Nanti, kamu bisa ambil di pesta pengakuan. Sampai jumpa, Ibu Baptis. Yesia Oman, kalau kamu berani datang, aku akan membuatmu hancur. wanita ini, katanya dikat dengan cucu perempuan keluarga Pei. Lalu apa? Anaknya sudah menemukan ibu kandungnya. Lebih dekat darinya, kurasa dia memanfaatkan anak itu untuk menggoda bos Pei hari ini. Cari pria di pesta pengakuan, sungguh tidak tahu malu. Kenapa 11 bau belum keluar? Maaf, Nona. Aku akan mengantarmu ganti baju. Baik. Lau Pei, Apa dia tidak datang hari ini? terima kasih sudah datang ke pesta pengakuan keluarga Pei. Sekarang aku umumkan resmi, 11 bau adalah cucu perempuan tertua keluarga Pei. Zhenjia adalah cucuku. Mereka ternyata memakai baju yang sama. Iya, Wanita ini gila, datang ke pesta pengakuan orang lain untuk menantang tuan rumah. Siapa yang bawa orang ini? Tidak tahu aturan. Selesai. Ini obat yang kamu buat untuk si bodoh itu? Kembalikan. Bisa saja. Tapi kamu harus berjanji untuk bekerja sama denganku di pesta pengakuan. Kalau tidak, jangan aku setuju. Kalau nggak nurut dia, Fu Bao udah nggak bisa ditolong lagi. Yi Xiaoman, 11 Bao nggak bakal belain kamu. Kalau Pei Shikin mau bantu kamu, itu sama aja ngakuin kalau kamu lagi merayu. Besok, nama kamu bakal hancur di lingkaran ini. Keluarga Pei nggak ada yang mau terima kamu. Aku cuma mau ambil obat. Kenapa 11 bau? Nggak mau jelasin? Apa dia percaya omongan mereka? Nggak, 11 bau bukan anak kayak gitu. Pasti dia ada kesulitan. Aku harus percaya dia. Kakek, aku nggak sengaja mau bikin rusuh. Ada yang numpahin anggur ke bajuku. Makanya aku ganti baju. Udah kayak gini masih aja cari alasan. Kayaknya kamu emang sengaja mau ngerusak acara keluarga Pei. Mumpung deket sama anaknya. Lalu mau merayu bos Pei. Cantik-cantik kok jahat. Kamu bilang ganti baju, terus baju lamanya mana? Coba tunjukin ke semua orang. Nah, dia yang nganterin aku ganti baju. Beneran kayak gitu? Aku nggak ingat, Nona. Mungkin kamu salah orang. Waktu nabrak aku, pas banget. Jatuh di dada aku. Sampai nggak ada alasan buat nggak ganti baju. Yesia Oman, apa kamu merasa? Ada orang keluarga Pei yang mau jebak kamu? Kamu ini orang keluarga Pei? Dasar adik bodoh, Serakin padaku. Nona Ye, kamu bilang udah ganti baju. Kalau di ruang ganti nggak ada bajumu, terus gimana dong? Ribut amat, periksa aja langsung. Sini, Sayap, kayaknya dia sengaja nunda-nunda waktu. Nggak bakal nyerah sampai ke Telen. bukannya ada CCTV? Coba periksa. Nggak usah diperiksa, Bos Pei. Percuma ngomong, kalau mereka emang niat jahat. Bukti pasti udah dimusnahin. Pak Pei menurutku, Nona Ye ini malam pakai gaun sama kayak adikku. Lalu muncul sembarangan. Dan bikin ricuh di acara. Ini jelas enggak menghargai adikku dan bapak. Apalagi, bohongnya udah ketahuan, masih aja ngotot. Menggigit ke sana kemari. Sungguh konyol. Yi Xiaoman, kenapa kau sangat membensiku? Sekarang bahkan putriku sendiri lebih memilihmu daripada aku. Aku sudah menahan penderitaan sebesar ini, apalagi yang kau inginkan? Agar kau melepaskanku? Menurutku, orang seperti ini seharusnya ditangkap dan ditahan. Kakap, Yi Xiaoman.
Kau merusak pesta pengakuan cucuku sebagai keluarga hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sial, kakek marah, harus cari cara. Untuk membantu ibu angkat melarikan diri. Ayah, aku percaya kau tidak akan menyakiti ibu angkat, maaf. Jarum masuk ke titik vital, pertama picu amarah, kedua picu nafsu. Kau kenapa? Jangan sentuh aku. Ye Xiaoman tidak pantas hadir di pesta keluarga PI, pergi sekarang juga. Tapi, cepat pergi. Ibu angkat. Aduh, aku segera pergi. Aduh. Shiqing. Minggir. Syukur masih bisa digunakan. Bos Pei, maaf. Aku tidak sengaja hari ini. Kejadian tadi malam, aku akan anggap itu kecelakaan. Kau tidak perlu bertanggung jawab padaku. Ye Xiaoman. Aku tidak punya perasaan pada Zenjia. Yang ingin kunikahi adalah kau. Lagi pula 11 Bao lebih dekat denganmu. Asalkan kau juga menyukaiku, maka aku. Aku menyukaimu. Tapi, ada sesuatu yang ingin kuakui padamu. Fu Bao bukan anak angkatku. Apa? Dia adalah anakku. Siapa lelaki itu? Tidak tahu. Kau. Ye Xiaoman, kau benar-benar hebat. Aduh. Aku hanya ingin kau, jangan pikir ini bisa membuatku mundur. Kau mau kemana? Membatalkan pertunangan. Anak durhaka, dasar brengsek. Aku tidak setuju kamu membatalkan pertunangan. Memangnya Ye Xiaoman itu apa bagus-bagusnya? Sampai kamu rela mengorbankan reputasi keluarga Pei demi menikahinya? Ayah. Aku tidak punya perasaan pada Zenjia. Siapa peduli? Aku kasihan pada cucu perempuanku. Yi Xiaoman bikin ibu kentang shibao. Dia juga membawa anak bodohnya. Anak sendiri tidak kamu urus. Malah mengurus anak orang. Lalu 11 Bao bagaimana? Ayah. Ye Xiaoman dan 11 Bao aku rakur saja. Lalu nanti, dia sudah berbuat ricuh di pesta pengakuan. Sekarang membuaimu. Wanita macam ini sudah biasa kulihat. Pokoknya, aku tidak akan biarkan kamu jadi tumbal. Wanita yang berniat jahat seperti dia, tidak akan kubiarkan masuk ke keluarga Pei. Ayah. Pas Pei. Rapat akan dimulai. Sepertinya, hanya bisa membujuk Zenjia untuk mengalah. Aku pergi dulu. Tuan, yang master sudah pergi. Tentu saja tidak. Dia memang sangat keras kepala. Peg ini, kamu bawa Yi Xiaoman. Dan anaknya ke villa. Baik. Fu Bao, setelah masuk jangan bicara sembarangan. Mengerti? Ibu, Fu Bao mengerti. Fu Bao, kamu. Kakak 11 Bao sudah memberiku obat, sebentar lagi sembuh. Bagus. Nona Ye, tuan tua masih menunggu. Baik. Pas Pei. Nona Ye dan Fu Bao sudah pergi ke villa. Apa? Bahaya. Putar balik, cepat. Apa yang Tuan lakukan? Aku tidak mau buang waktu denganmu. Ini 2 tiket pesawat. Ke Hai Cheng hari ini. Asal kamu setuju. Untuk tidak kembali ke Jiang Cheng selamanya. Biaya Fu Bao selanjutnya bisa kutanggung. Semua hutangmu dengan keluarga PI, hapus. Aku. Ayah. Maaf, dia tidak punya ayah. Jangan asal bicara. Tidak apa-apa. Ayah,
Tidak seharusnya kamu menemuinya diam-diam. Aku akan jelaskan pada Zenjia. Selama aku masih ada, tidak ada yang boleh menyakitinya, termasuk kamu. Kamu. Shikin, dia serius. Kamu berani berbicara seperti itu padaku? Kakek, kenapa kakak Xiaoman tidak bisa jadi ibuku? 11 Bao, kamu bukan anak kandungnya, kamu tidak takut. Dia nanti lebih menyayangi Fu Bao dan meninggalkanmu? Anak kandung belum tentu baik, juga belum tentu buruk. Waktu Shifu menemukanku, dia sangat baik padaku. Mengobatiku, mengajarku ilmu pengobatan. Saat itu ayah dan kakek belum tahu keberadaanku, HMPH. 11 Bao, salah kakek ya? Kalau begitu kakek harus lebih baik ke 11 Bao. Baik. Kakek, hatiku dan jiwaku untukmu. Kakek jangan menangis. Shiqing. 11 Bao tidak bisa tanpa ibu kandung. Apa sebenarnya kesalahanku? Zenjia, sebagai kompensasi. Bisnis perusahaan akan memberi kamu 10 poin. Kamu pertimbangkan sendiri. Sudahlah, aku juga tidak mau menjadi penghalang antara kamu dan kakak Xiaoman. Tapi bisakah kamu memberiku waktu untuk menerima? Shiqing. Artis sampai akhir hanya mainan kelas bawah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan status istri keluarga Pei? Yes ya Oman, apapun yang terjadi nanti. Ini semua karena kamu memaksaku, Master. Sejak aku membeli papan hantumu, aku menyembahnya siang malam. Tapi akhir-akhir ini, aku kehilangan gelar juara. Lalu Pei Shikin terus menolak mengakui status tunanganku, bahkan Fu Bao. Si bodoh itu sudah sembuh. Bagaimana kalau Nona Shen menyembah papan rubah lagi? Tidak. Fu Bao si bodoh itu, cepat atau lambat akan jadi masalah. Master, apakah kamu punya ilmu yang bisa membuatnya? Ini. 10 juta. Baiklah. Selesaikan secepatnya. Shifu, tapi kita berdua tidak bisa melakukan ritual. Orang-orang ini menditipu 5 tahun lalu, saudara Zhen ini datang ke sini meminta papan hantu, aku bohong padanya. Memelihara hantu kecil akan ada balasannya, hanya dengan menyelamatkan nyawa anak ini. Dia bisa terus menerima balasan, harus menggunakan nama obat khusus. Terus memberikan racun, membuat anak itu jadi lemah otak. Belum bisa disembuhkan. Dengan begitu mereka akan sangat mempercayai Anda. Buang-buang uang banyak, kali ini. Pakai obat keras. Fu Bao. Kak Shikin, awalnya aku tidak mau mengganggu kamu dan kakak Xiaoman lagi. Tapi aku rasa, kamu perlu tahu. Song Yu, kenapa Ye Xiaoman di rumah sakit? Dia sakit? Dasar otak Sintabuta. Pria ini adalah direktur artis dari Huanyu. Ada teman wanitaku di Huanyu yang bilang padaku, dia baru saja menandatangani kontrak dengan Ye Xiaoman. Shiqing. Ye Xiaoman itu, wanita cantik yang hamil sebelum nikah. Pertama menipumu, sekarang merangkul sugar daddy baru. Aku benar-benar tidak mau. Jangan lanjutkan. Ke rumah sakit. Ye Xiaoman, akhirnya aku yang menang. Papei, tidak ada masalah besar. Firasatku mengatakan harus pergi ke sana. Shibao. Jangan lori-lori. Shibao. Anak kecil, jangan masuk sembarangan. Tidak boleh masuk. Diam. Bisa ular yang sangat kuat, guru di atas. Lindungi muridmu untuk merebut adik dari Raja Neraka. Sebelas Bao, jangan bergerak.
11 Bao, kamu mau bikin kakek mati kaget ya? Kakek, aku sudah baik, kepalaku juga tidak sakit lagi. Bagus. Gunakan energi darah untuk mengeluarkan bisa ular dengan jarum emas. Gadis kecil, kamu benar-benar punya beberapa trik. Ada juga tahi lalat merah bedu. Yes, Yaoman juga ada, mungkin. Dia sendiri yang membuatnya untuk mendekati keluarga PI. Mungkinkah Fubao juga cucuku? Hanya saja saat itu, saat pendaftaran, hanya satu yang terdaftar. Pak Pei, apakah kamu kesurupan? Keluarga Pei 18 generasi hanya punya satu keturunan, kalau Fubao cucumu. Aku akan makan gula sambil berdiri terbalik. APA? Fubao benar-benar cucu kandungmu? Akhirnya aku menemukan cucuku. Lau Wu, berdiri terbalik, kamu harus menepati janji ya. Aku. Hor. 11 Bao punya adik. Tak kusangka ayah begitu playbu, bisa dengan dua wanita. Melahirkan dua anak. Di satu sisi ada Fubao dan Xiao Ye. Bagaimana kalau ayah nikahi keduanya saja? Ayah, poligami itu bisa dipenjara. Kok ayah? Shibao, kamu tidak APA? Kamu datang tepat waktu, jaga dua anak ini di sini. Kami akan mencari Xiao Ye. Untuk mencari tahu tentang anak itu, ayo. Sepertinya mereka sudah tahu. Aku harus benar-benar mempertahankan 11 Bao. Gaomeng dari Huanyu, kamu setuju dengannya? Gaomeng dari Huanyu bilang mau menandatangani aku. Bahkan bilang tidur denganku sekali bayar 100.000. Kamu setuju? Kamu buta? Kalau aku setuju, tidak akan kena tamparan ini. Tapi dia tidak untung, aku cabut wignya. Kamu ini malah bangga. Tapi tenang, aku pasti akan membuat Gaomeng sangat menderita. Sudah, jangan menghalangi di sini. Aku akan periksa Fubao. Fubao sudah baik, 11 Bao sudah datang. Sekarang dokter sedang menangani masalah selanjutnya. Bagaimana 11 Bao tahu Fubao sakit? Aku juga tidak tahu. Mungkin saudara kembar punya telepati. Saudara? Maksudmu? Fubao juga anakmu? Ya, kita kapan? Oh tidak, maksudku terakhir kali kita. Fubao sekarang 5 tahun. Hitung waktunya. Seharusnya 6 tahun lalu. Di hotel mewah itu. Apa? Ibu dulu memang pernah melakukan kesalahan. Tapi ibu tidak pernah menyakiti anak ibu. Itu benar. Tapi aku tidak mau jadi anak wanita jahat. Begini saja, ibu berubah akan berubah. Pasti akan seperti Shibao, membantu orang lain. Benarkah? Kalau begitu, ajarilah ibu belajar pengobatan tradisional, ya? Boleh saja. Tapi ibu mau mulai belajar dari mana dulu? Coba periksa denyut nadi ibu, bagian mana yang tidak baik. Ibu akan memperbaiki dari sana. Kamu ini terlalu panas hati, menstruasi tidak teratur. Rahim dingin mudah keguguran, hati-hati memilih reinkarnasi. Wanita ini belum pernah melahirkan, tidak bisa. Aku harus cepat beritahu ayah. Ada APA? Aku ingin bertemu ayah, bisakah kamu panggil ayah ke sini? Mama. Kamu memanggilku Mama. Oke, aku akan segera cari dia. Kakak. Barusan 11 Bao panggil aku Mama, anak sekarang mudah ditipu. Aku hanya minta dia memeriksa denyut nadiku. Mungkin dia kasihan karena aku pernah melahirkannya. Dia juga suruh aku cepat cari Peishikin. Tunggu dulu, kamu bilang apa tadi? Kamu bilang 11 Bao memeriksa denyut nadimu? Ayah. Sial, ini masalah besar. Shibao ITU. Penerus ahli pengobatan Beishan, dia bisa tahu. Kamu belum pernah hamil lewat pemeriksaan denyut nadi. APA? Anak kecil ini, bahkan suruh aku cari Peishikin. Ini jelas-jelas mau membongkar aku. Jangan panik, Begini, sipat butte anak keselini. Jadi idiot. Keluarga Pei sayang anak, pasti akan perhatikan kamu sebagai ibunya. Aku carry orang, kamu tayan pasyurchin. Anak hilang bisa lahir lagi. Jangan biarkan 11 Bao merusak rencanaku lagi. Boss Pei, DNA Zhenjiao dan Shibao. Sudah dibandingkan, malam ini ada hasilnya. Oke. Halo, Pei Shikin ya, putrimu kami sandera, tebusan 1 miliar. Kalau berani lapor polisi, anaknya mati. halo. Berani menyandar putriku? Song Enyu. Kerahkan semua sumber daya keluarga PI dalam 1 jam. Harus temukan 11 Bao. Kamu yang mau celakakan 11 Bao? Di kantor,
Kamu iri padaku, iri karena aku lebih cantik dan berbakat. Sekarang aku mau menikah dengan Sikin, kamu panik. Gagal celakakan aku, sekarang mau celakakan anakku. Kamu, 11 bau terbaring di sini. Kamu tidak tanya keadaannya? Tidak tanya rumah sakit. Apa kondisi sebenarnya? Langsung tuduh aku, cari kambing hitam. Zenjia, kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Shi Qing. Yesia Oman itu cuma iri. Dia pikir aku memanfaatkan anak untuk naik jabatan. Dia ingin menghancurkan 11 bau, sama seperti ingin menghancurkan aku. Kamu anggap aku bodoh? Sekarang aku punya dugaan. Zenjia, jangan-jangan kamu yang mencuri lalu berteriak maling? Bos PI, ngomong-ngomong. Guru yang dulu mengganggu 11 bau pernah menerima sebuah tas. Dan tas itu hanya pernah dijual ke satu orang, yaitu Nona Sen. Shi Qing, mana mungkin ibu kandang? Menyakiti anak sendiri? Lagi pula aku sudah tes DNA. DNA tidak mungkin dipalsukan. Mungkin saja dia tahu rahasiamu. Jadi kamu ingin membungkamnya? Sebelum 11 bau kecelakaan, aku menerima telepon darinya. Dia bilang, dia ingin memberitahuku sebuah rahasia tentangmu. Jelas-jelas dia bohong. Kamu fitnah. Rahasia apa yang kumiliki? Coba katakan. Misalnya, kamu bukan ibu kandungnya. Ini hanya dugaanmu. Ini fitnah. Kamu berani meragukan hasil DNA? Ini laporan DNA yang sebenarnya, kamu sama sekali bukan. Ibu kandung 11 bau. Zenjia, kamu kalah. Pertama kamu mencuri identitasku. Mengaku sebagai ibu 11 bau. Lalu tahu rahasianya, jadi ingin menculiknya. Ini semua karena kamu. Aku jelas lebih cantik dan berbakat. Dari segala sisi, kenapa kamu yang diistirahatkan 5 tahun? Masih bisa menang? Dan kamu, Pei Shikin, aku sudah berusaha keras. Membuatmu senang, tapi kamu memperlakukanku seperti sampah busuk. Bahkan tidak mau memandangku. Karena kamu memang sampah busuk. Tidak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Gampang kamu bilang. Baiklah, kalau baju ditunjukkan bukti dan tangkap aku. Bukti. Buktinya banyak. Dia yang menyuruhku menculik anak itu. Aku bahkan tidak kenal kalian. Masih mengelak. Aku salah. Aku penipu. Aku bilang bisa membantunya menyakiti orang, padahal aku cuma penipu. Tidak mungkin. Kamu bilang sendiri, bintang alamiah. Kamu bilang aku akan jadi nyonya kaya. Kalau tidak bilang begitu, bagaimana aku bisa cari uang, Tua Pei? Dulu yang buang 11 bau itu Sensia. Yang racun Fubao itu Senjia. Aku sudah ngomong semua, tolong maafin aku. Jadi, 11 bau juga anakku? Senjia, aku selalu anggap kamu menantu keluarga PI. Tapi kamu berkali-kali lukai cucuku. Kalau bukan karena Fubao 11 bau. Beruntung dan kuat, sudah berapa kali kena jebakanmu? Aku bintang bawaan lahir. Bawa orang ini ke penegak hukum, bawa pergi. Kalian. Pergi mati. Kenapa kamu ada tanda lahir begini? Tanda lahir ya dari lahir. Kamu gak paham common sense? Gak mungkin, cuma adikku yang ada tanda lahir begini. Tapi adik kandungku itu Zenjia. Kenapa kamu punya? Kamu bikin dia hilang segalanya. Kamu pantas mati. Zensia, karena Zenjia. Adik kandungmu. Kamu bisa bunuh orang dan bakar rumah buat dia? Hei Shi Qing, kamu ngerti apa? Aku dan adikku dari kecil saling gantung, orang tua sudah meninggal. Tapi waktu dia umur 5 tahun, Hari Xiaomen, aku malah kehilangan dia. Bertahun-tahun ini, aku susah payah cari dia. Ini semua hutangku padanya. Tunggu. Aku juga 5 tahun lalu. Masuk panti asuhan Hari Xiaomen. APA. Ibu kepala bilang, ya Hari Xiaomen, nemu aku di jalan raya, jadi kasih nama aku Xiaomen. Xiaoman? Ini gak mungkin, kalau gitu tanda lahir di tubuh Senjia. Itu apa sebenarnya? Mungkin tattoo. Song MU, periksa ini. Ini gak mungkin. Boss Pei, Tanda lahir Zenjia memang tattoo. Ya Tuhan, kenapa kamu menyusahkanku seperti ini? orang yang kesusahan mati-matian. Ternyata adik kandungku sendiri. Adik, maafkan kakak. Kakak tahu salah. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Boleh? Maafkan aku ya. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau telah menyakiti aku dan Fubao 11 bau.
luka yang kau timbulkan takkan bisa terobati seumur hidup. Maaf, Bawa pergi. 11 Bao, kau sudah bangun. Bagaimana? Xiaoman, ada apa denganmu? Bu, aku akan punya adik lagi. Adik laki-laki atau perempuan? Lagi-lagi kembar yin yang. Xiaoman, kau benar-benar wanita pencipta keajaiban. Waktu berjalan panjang, ada yang menjadikan uang sebagai keyakinan. Ada yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi orang tercinta. Yang kuyakini adalah, lakukanlah kebaikan, masa depan pasti cerah bersinar.